Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi SKD CPNS 2024 yang sebentar lagi akan segera datang. Oke. Ya, buat rekan-rekan semuanya, siapkan alat tulis dan juga kertas. Mari kita menguji kemampuan TU kita ya, dengan soal-soal berikut ini ya. Kalau Anda sudah mampu menjawab semua soal dengan benar, saya yakin Anda layak untuk mendapatkan nilai di atas 400 ya di SKD CPNS 2024. Oke, bagi Sobat KP yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen dan juga share kepada rekan yang lain serta nyalakan loncengnya sehingga Sobat KP semuanya tidak ketinggalan dengan soal-soal terbaru dari kami. Oke, mari kita lanjut ke soal-soal yang sudah saya siapkan. Ya, ini adalah soal terbaru ya, FR dari TU Kedinasan yang baru saja berlalu. Oke, coba tanyakan kepada rekan-rekan yang kemarin ikut sekolah kedinasan, pasti soalnya seperti ini ya. Oke, mari kita langsung masuk ke soal-soal berikut ini. Buat rekan-rekan semuanya ya, ini kita akan mencoba belajar bagaimana cara menjawab soal dengan cepat, khususnya yang berhubungan dengan penalaran analisis. Oke, misalnya ada soal seperti ini ya. Silahkan rekan-rekan post kalau perlu di post, kemudian nanti dijawab ya. Kalau bisa, jawab jangan sampai lebih dari 50 detik, begitu ya. Nah, cara cepat menjawab soal seperti ini itu adalah Sobat KP bisa baca dengan cepat, kemudian temukan salah satu kata yang bisa dijadikan kunci ya, atau kata kuncinya. Misalnya di sini, deretan tempat duduk rapat menteri diatur sedemikian rupa sehingga Menhan tidak bersebelahan dengan Menkeu dan Menak. Gitu ya, oke. Menkeu itu Menteri Keuangan dan Menak itu Menteri Agama. Oke. Mendiknas bersebelahan dengan Menak. Nah, kemudian kita tulis ya, Mendiknas bersebelahan dengan Menak. Kemudian kita baca dengan cepat, ternyata di bawah ini ada apa? Menak berada di paling belakang. Nah, dengan Menak berada di paling belakang, itu kita bisa mencoret ya. Mencoret apa? Yang Menaknya tidak di belakang. Nah, atau ini namanya eliminasi. Seperti ini kita sudah bisa mengeliminasi jawaban mana? Jawaban Eko bisa kita eliminasi ya. Artinya ini sudah salah. Eko ini sudah salah. Oke. Jadi kita eliminasi jawaban Eko ya. Kemudian di sini tadi disebutkan Mendiknas bersebelahan dengan Menak atau Menteri Agama. Oke. Jadi ini adalah Diknas, ini agama. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi tadi paling belakang adalah agama atau Menteri Agama Menak, kemudian Diknasnya di sebelah agama. Berarti yang mana? Jawaban D masih bisa dipakai, Mendiknas dan Menak ya. Oke, masih bisa. Kemudian jawaban C, Menkumham dan Menak. Berarti jawaban C salah. Oke, kita coret. Gitu ya caranya ya. Kemudian jawaban B juga Menkumham dan Menak, salah juga. Oke. Jadi tinggal ada dua pilihan jawaban di sini antara A dan D. Kemudian baru kita baca berikutnya. Oke, apa itu? Menhan dekat dengan Menkumham yang bersebelahan dengan Mendiknas. Artinya apa? Menkumham ini bersebelahan dengan Mendiknas. Oke, kita cari jawaban dari A dan D tadi yang Menkumhamnya bersebelahan dengan Mendiknas. Oh, ternyata dua-duanya sama ya. Menkumham, Mendiknas, Menkumham, Mendiknas. Masih bisa masuk. Oke. Cuman tadi dia disebutkan Menhan dekat dengan Menkumham. Berarti sebelum Menkumham itu adalah Menhan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah delta. Gitu ya. Jadi membacanya harus dengan cepat. Tadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, Menhan
Kumham, kemudian Dignas. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Begitu ya Sobat GP semuanya. Jadi gunakan teknik eliminasi ya, biar kalian tidak bingung ya mencari jawaban yang benar gitu ya. Karena dengan eliminasi itu mempercepat ya analisa Anda. Begitu Sobat GP. Coba sekarang soal kedua, silahkan. Ya, soal kedua silahkan dibaca dan dijawab sendiri, baru nanti saya bahas ya. Oke, coba silahkan. Boleh di pause kalau memang mau di pause. Oke, mari kita langsung bahas kalau begitu ya. Ya, pada kualifikasi kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 ronde ketiga, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Setelah menyelesaikan semua pertandingan, kita lihat ya. Setelah menyelesaikan, Timnas Indonesia berada pada urutan ketiga. Jadi ini ada kata kunci yang sudah bisa kita pakai ya. Timnas Indonesia berada pada urutan ketiga. Kita eliminasi yang Indonesia tidak berada di ketiga ya. Oke, coba ya. Jepang, Australia, Saudi. Ini pilihan jawaban A. Ini ketiganya adalah Arab Saudi. Berarti A salah. Oke, kita coret salah. Kemudian B. Jepang, Saudi Arabia, Indonesia. Nah, ini bisa masih ya. Ini masih bisa. Kemudian Jepang, Australia, Indonesia masih bisa. Oh, semuanya Indonesia di nomor 3 ya. Oke, kemudian kita baca berikutnya. Bahrain mengakhiri babak ini di atas Cina, tapi tidak lebih baik dari Arab Saudi. Itu artinya apa? Urutannya harus Bahrain kemudian Cina. Nah, sementara ini Bahrain, Cina, betul. Oh, semuanya masih benar ya, Bahrain dan Cina. Oke. Nah, ini yang salah. Delta ini sudah salah ya. Kenapa? Karena di sini Bahrain baru Arab Saudi. Dan dalam kalimat tadi, Bahrain mengakhiri babak ini di atas Cina, tapi tidak lebih baik dari Arab Saudi. Artinya dia di bawah Arab Saudi. Berarti delta sudah salah. Oke, kemudian. Sedangkan Jepang menyudahi kompetisi sebagai juara grup. Oh, berarti Eko salah ya, karena juara grup berarti harus, berarti tinggal mana ini? Tinggal Bravo, kemudian Charlie. Ya, oke, Bravo dan Charlie. Nah, kemudian sedangkan Jepang menyudahi kompetisi sebagai juara grup C di atas Australia. Berarti dia langsung di atasnya Australia. Jawabannya yang benar adalah Charlie. Begitu Sobat GB semuanya. Cepat ya. Oke, mari kita lihat ke soal berikutnya. Iya. Coba Sobat GP jawab. Boleh di pause ya. Oke. Kalau sudah, mari kita bahas. Oke. Usia Ben seminggu lebih muda dari Kia, namun 10 bulan lebih tua dari Erika. Kalau kita buat seperti ini ya. Jadi kita konsisten buat ini aja. Oke. Iya. Oh iya, sebelumnya saya harus ingatkan, kalau bisa dibaca secara cepat dulu sampai selesai ya. Misalnya dalam hati ya, oke, usia Ben seminggu lebih muda, oke. Namun 10, oke. Kemudian Ahmad lahir 2 hari setelah Erika, 2 minggu setelah Sakira. Nah, yang terakhir itu pertanyaannya, urutan anak dari usia yang paling muda. Oke, dari usia yang paling muda. Berarti itu paling kiri harus paling muda. Sementara di sini, Kia itu 7 hari lebih tua dari Ben. Berarti pilihan jawaban A ini sudah salah karena ini dari yang tua gitu ya. A dan B juga salah. Oke, gitu ya. Nah, masih ada pilihan jawaban. Nah, ini disebutkan Kia 7 hari lebih tua daripada Ben. Berarti kita bisa ngitung dari belakang. Kia, Ben, Kia, Ben. Oke. Nah, berarti ini Kia, Erika. Berarti Eko salah. Kenapa harus Kia dan Ben dulu? Ya, kita teruskan. Ben 10 bulan lebih tua dari Erika. Oh, ini ya. Ben 10 bulan lebih tua daripada Erika. Berarti salah ya. Oke, berikutnya. Erika apa namanya tadi?
mana tadi ya? Oke. Oke, Ahmad lahir 2 hari setelah Erika. Itu artinya Ahmad lebih muda daripada Erika. Nah, sekarang kita lihat. Berarti Ahmad kemudian Erika 2 hari lebih muda. Nah, kita sudah tahu. Oke, jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah Charlie. Gitu. Ini tadi sudah kita eliminasi. Oke, berikutnya soal nomor 4. Oke, coba rekan-rekan jawab. Di post dulu. Cari jawabannya. Iya. Oke. Langsung kita bahas. 6 orang peserta tes SKD seleksi CPNS, hanya 3 orang dari mereka yang memiliki nilai terbaik yang berhak untuk melanjutkan ke tahapan tes berikutnya. Oke. 3 peserta yang akan melanjutkan ke tahapan tes berikutnya adalah siapa yang nilainya terbaik? Kita baca baru kemudian ya. Nilai yang diperoleh Benny lebih rendah daripada Rizkia. Jadi kita boleh gambarkan begini. Rizkia lebih tinggi daripada Benny dong. Berarti ini ya. Oke, kita lihat ya. Kan Benny lebih rendah daripada Rizkia. Berarti Rizkia dulu. Rizkia lebih besar daripada Benny. Oke, sekarang kita lihat. Rizkia mainnya oke, mana? Oh, masih masuk semuanya ya. Kemudian apa? Nilai Andi lebih rendah daripada Benny. Andi lebih rendah daripada Benny. Berarti ini ya. Oke. Jadi Rizkia, Benny, Andi. Urutannya begitu ya. Rizkia, Benny, Andi. Mana? Rizkia, Benny, Andi. Kemudian kita lanjutkan. Tetapi nilai Andi lebih tinggi daripada nilai Ronald. Berarti ini Ronald. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai yang Oh, satu lagi ada ya. Nilai Diki lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh Benny. Berarti ada di sini ya, dia sekitar ini ya. Oke. Ini nilai Diki lebih tinggi daripada Benny. Jadi urutannya apa? Urutannya adalah Rizkia, kemudian Diki, kemudian Benny. Mana? Rizkia, Diki, and Benny itu ada di pilihan jawaban C. Begitu sobat KB semuanya. Oke. Ya, mari kita lanjutkan ke soal terakhir dari analisis ya. Tapi jangan di skip dulu karena berikutnya masih ada soal yang lebih penting lagi dari ini. Dan biasanya sobat KB semuanya masih suka salah menjawab soal nomor 6, 7, 8, 9 ya. Oke, kita lihat berikutnya. Oke, tuh kok nggak mau? Oke, kita lihat ya. Iya, soal nomor 5. Dalam sebuah lomba lari yang diikuti oleh Andi, Cika, Benny, dan Dita, diketahui hasilnya sebagai berikut. Dita mencapai garis finish sebelum Cika. Dita sebelum Cika, berarti ini Dita, ini Cika. Oke, Alfa masih masuk. Dita, Cika masih masuk. Nah, ini sudah tidak masuk ya. Apa namanya? Ini karena Cikanya di depan Dita, berarti sudah nggak masuk ya. Oke. Kemudian ini juga nggak masuk, delta. Oke. Kemudian E masih bisa masuk. Nah, tadi kan Dita mencapai garis finish sebelum Cika, artinya Cika duluan, Dita duluan ya. Kemudian sementara Andi mencapai garis akhir tersebut sebelum Dita, berarti Andi duluan baru di Dita. Berarti Dita itu harus di depan Andi. Ini ada Dita depan Andi masih masuk. Ini Ditanya di depan Andi, berarti salah juga. Oke, ini juga salah juga. Iya, jadi bisa langsung kita jawab. Pilihan jawabannya yang tepat adalah alfa, gitu ya. Oke, kita lihat. Mudah-mudahan nggak salah ya. Iya. Nah, kalau kita urutkan seperti itu ya. Iya, jawabannya adalah alfa. Oke. Ya, sobat KB semuanya. Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya. Soal ini lebih menantang ya. Karena masih banyak yang bingung untuk menjawab soal-soal seperti ini. Oke, kalau nomor 6 ini saya yakin semua teman pasti menjawabnya sudah benar. Kita lihat ya. Setiap orang yang menerobos lampu merah ditilang. Mulyono menerobos lampu merah. Oke, jadi
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Mulyono ditilang. Pilihan jawaban yang tepat mana? Bravo. Oke. Kalau digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. Ya, ini semua yang menerobos lampu merah ya, oke. Dan Mulyono itu orang yang menerobos lampu merah, maka mereka akan ditilang. Jadi pilihan yang tepat adalah bravo. Jangan di skip dulu. Kenapa? Coba deh jawab soal berikut ini. Kalau sudah benar, oke deh, top, marko top berarti sobat GPS. Kita lihat soal nomor 7. Oke, masih dengan narasi yang hampir mirip ya. Saya hapus dulu, coba sekarang. Iya, oke. Ya, tapi tidak lagi menggunakan gambar ini kayaknya ya. Kita lihat. Setiap orang yang menerobos lampu merah ditilang. Mulyono ditilang. Oke. Jadi kalau kita gambarkan tidak seperti ini. Kita gambarkannya seperti ini ya, kita lihat. Oke. Ini semua yang menerobos lampu merah, ini adalah orang-orang yang menerobos lampu merah. Kemudian orang-orang yang menerobos lampu merah itu akan ditilang. Oke. Nah, kemudian Mulyono ditilang. Mulyono ditilang itu di mana? Mulyono ditilang itu bisa jadi di sini. Jadi belum tentu di sini, gitu loh. Nah, kalau dia di sini berarti disebutkan Mulyono menerobos lampu merah. Itu seperti soal berikutnya. Tapi kalau di sini itu artinya tidak dapat ditarik kesimpulan yang sah. Kenapa? Karena bisa jadi Mulyono ditilang karena apa? Karena nggak pakai helm misalnya. Oke ya. Jadi pilihan jawabannya adalah Eko. Kalau ada seperti ini guys, ini termasuk ini penalaran langsung ya. Jadi hati-hati, jangan sampai salah. Karena masih banyak yang bingung, loh berarti kan Mulyono menerobos lampu merah, belum tentu gitu ya. Nalarnya seperti itu. Oke. Sekarang soal nomor 8. Ya, soal nomor 8 ya. Sebagian profesor berkepala botak. Oke, kalau kita gambarkan begini. Nah, ini ada profesor ya. Nah, ini profesor. Nah, sebagiannya itu berkepala palbot, kepala botak. Oke. Kemudian kalimat premis keduanya, sebagian yang berkepala botak ini ternyata adalah dosen. Oke. Sekarang kesimpulannya apa? Apakah sebagian dosen yang profesor ini nggak nyambung, nggak ada hubungannya ya, nggak ada kaitannya. Yang terkaitkan ini sebagian saja. Atau cara mudahnya, kalau silogisme kategorial itu kalau dua-duanya menggunakan kuantor partikular itu berarti tidak bisa diambil kesimpulan atau semua jawaban salah gitu ya. Kenapa? Karena ini dua-duanya menggunakan kata sebagian. Nah, salah satu syarat dari silogisme kategorial itu adalah salah satu premisnya harus bersifat mayor gitu ya. Artinya semua profesor berkepala botak misalnya. Sebagian yang berkepala, nah itu baru bisa begitu ya. Oke. Ya. Oke, itu tadi sobat GP semuanya soal dari ini ada penjelasan. Jadi itu hubungannya adalah bukan subhimpunan tapi irisan bila irisan himpunan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and semoga kalian semuanya lulus di tahun ini. Jangan lupa kalau Anda butuh bimbingan atau materi atau apa, silahkan hubungin kami di 0859 4726 8588. Salam sukses selalu. Thanks for watching and see you in the next video.